Hai, welcome back to Madam English YouTube channel. Kali ini aku bakalan share 5 tips for speaking activity to make students active in the classroom. Nah, kita akan bahas 5 tips nih untuk anak-anak bisa aktif di kelas bahasa Inggris tentunya. Atau kalian mau bikin di kelas lainnya juga bisa loh. Nanti tinggal disesuaikan saja soal-soalnya. Yuk langsung aja kita lihat tips yang pertama. Yang pertama adalah sit and speak. Nah, ini sangat-sangat mudah sekali. You can ask the student to sit. Kita bikin kursinya itu berhadap-hadapan, begitu ya. Jadi students silakan duduk dan tapi berhadap-hadapan. Lalu mereka sudah disiapkan dulu ya tentunya series of questions. Kita siapkan dulu beberapa pertanyaan untuk menginterview temannya. Kita bisa menggunakan ini untuk introducing someone else atau menanyakan tentang hobi, meminta dan memberi informasi terkait, kegemaran begitu ya atau apa aja deh temanya disesuaikan dengan interviewnya. Bisa juga tipe belajar yang kamu sukai apa gitu saling, tanya jawab begitu ya. Lalu kalau kira-kira kamu sudah keliling ya, kamu sebagai teacher kamu keliling dengerin murid-murid kamu sudah ngomong dan dirasa cukup untuk ngobrol satu sama lain dengan satu partner yang lagi ditanya-tanya nih, langsung aja kamu bilang stop. Nah, setelah stop, kamu bilang move. Ketika kamu bilang move, maka students nanti bakalan pindah ke kursi lainnya. Minta students kamu untuk pindah ke kursi lainnya. Oke, jadi ketika move, mereka akan mencari partner yang baru untuk di interview. Lalu students move to another chairs and interview a new partner. Ya, ini ya. Jadi mereka akan menginterview partner yang baru. Dan kamu bisa mengulanginya beberapa kali sampai dirasa murid-murid sudah bisa menanyakan sesuatu dengan target language yang kalian harapkan begitu ya. Oke, next kita ada yang kedua. Yang kedua, making animated video. Nah, mungkin kalian sering lihat ya konten-konten aku banyak banget yang menggunakan Plotagon Story. Plotagon Story ini sangat seru banget karena selain anak-anak berlatih speakingnya, mereka juga bisa memproduce sebuah video animasi. Wow, keren ya. Dengan hanya satu platform, dengan satu application yang ada di gadget kalian ya, di smartphone atau bisa juga pakai tablet. Kalian tinggal download aja Plotagon Story, lalu kalian bisa choose scene, kamu bisa pakai scene banyak banget di sana, ada yang gratisan tentunya ya. Kalau mau berbayar itu murah banget cuma 14.000, ada juga yang 7.000, jadi kalian tinggal upgrade juga ya. Kalau aku biasanya upgrade sih karena cuma ya 14.000 lah ya. Lalu selanjutnya choose the characters. Nah, ini yang paling seru nih buat anak-anak. Selain mereka berkreasi, membuat karakter mereka sendiri, mereka bisa mix and match juga buat anak-anak yang suka desain, fashion designer. Nah, bisa banget ya bikin mix and match untuk clothes-nya, matanya warna apa, soft lens-nya begitu ya. Jadi seru banget nih choosing the characters. Lalu selanjutnya kita bisa typing the text di sana ya, tuliskan teksnya seperti ini ya, aku tunjukin di sini ditulis teksnya. Di sini tulis teksnya, no, terus itu di sini ada teks-teksnya gitu ya. Nah, ini teksnya bisa jadi subtitle dalam videonya loh. Wow, kalian nggak perlu kerja 2 kali ya, langsung ada subtitlenya. Lalu di sini ada gambar mikrofon warna kuning, kamu tinggal klik lalu nanti tinggal record voice over. Nah, disinilah tempat anak-anak practice speakingnya. Jadi mereka practice to speak English atau bisa juga pakai tema yang lain ya. Nanti mereka record suaranya di situ. Nah, nanti expression-nya juga bisa kita pilih, bisa ekspresi sedih, bisa ekspresi happy, ekspresi surprise, begitu banyak banget expression-nya ya, kayaknya over 40 deh, lebih dari 40 expression. Lalu setelahnya kalau sudah selesai, nanti ada gambar kotak ya di sebelah kanan atas, kotak dan panah ke atas. Nah, itu untuk render videonya. Kalau mau pakai subtitle, diklik aja render with subtitle. Tapi kalau misal tidak mau pakai subtitle, ya tinggal render aja videonya. Nanti ke-save di dalam handphone kalian atau, tablet kalian. Mudah banget kan making animated video dengan AI. Ini salah satu contoh AI ya, artificial intelligence. Keren banget. Lanjut yang ketiga.
Nah, ini yang ketiga, using Bamboozle. Nah, ini salah satu game online yang sering aku gunakan, di mana ini bisa membuat murid kita untuk say something, not passive in the classroom. Ya, jadi mereka akan aktif, nggak cuma diem, dengerin miss-nya melongo atau ngerjain sesuatu yang mereka diem aja. Nah, tapi dengan menggunakan Bamboozle ini, anak-anak akan lebih aktif, mereka akan bisa diajak ngobrol gitu ya. Pertama-tama kamu bisa masuk dulu ke www.bamboozle.com. Nah, di sini aku udah tulisin ya, BAAMBOOZLE.com. Ini bisa untuk semua pelajaran. Jadi nanti choose the game or make your own game. Kamu bisa pilih game yang sudah tersedia. Di sana ada banyak banget gamesnya. Tinggal search game. Kamu tinggal ketikkan saja games apa aja. Ada math, ada English, ada science dan lain-lain. Kamu tinggal ketikkan saja di sini mau language-nya apa, features-nya apa gitu ya, kapan di-upload-nya, yang terbaru atau yang sudah lama, ini kalian bisa cari games. Nah, di sini ya lebih dari 750.000 games. Wow, ini banyak banget. Jadi kalau kalian punya karya nanti akan masuk di sini juga nih. Jadi ada banyak banget di sini games yang free bisa kalian gunakan. Tapi kalau kalian mau bikin games sendiri itu juga jauh lebih bagus ya. Kenapa? Karena kita bisa mengukur gimana sih target untuk siswa kita. Karena siswa kita berbeda dong dengan siswa yang lainnya. That's why make your own games is better ya. Jadi lebih baik kalian bikin game kalian sendiri. Gampang banget caranya, nanti kalian tinggal masukkan soal-soal dan kunci jawabannya. Nanti kalau sudah seperti itu, kita bagi murid-murid kita menjadi tim, ya kerjanya teamwork. Lalu mereka akan diminta untuk melihat box-box ini ya, contohnya di sini ada box-box biru ya, 1, 2, sampai 8, tapi bisa sampai 36 soal begitu ya. Jadi nanti tinggal dipilih aja. Nah, ini di dalam box ini ada soal-soal dan juga ada jackpot. Ada yang free points, ada juga yang pengurangan points, ada juga switch point di mana kalian tim satu misalnya mau ditukar nilainya dengan tim 3 gitu ya. Jadi ini seru banget. Jadi ada bam-bamnya gitu ya. Maksudnya ada surprise-nya gitu. Not only the questions. Jadi kalian harus cobain ya. Lalu nanti setelah di-open the box, nanti ada question-nya, minta timnya untuk menjawab pertanyaan dari box tersebut. Jadi murid-murid lebih aktif, nggak cuma diem, jawab soal gitu ya. Jadi mereka bisa saying the questions ya. Ini kayak games-games apa ya, quick and smart begitu ya, cepat tepat. Oke, lanjut. Nah, ini yang keempat, take me out. Nah, aku udah pernah dicobain take me out di kelas dan ini seru juga ya. Anak-anak ini belajar mendeskripsikan sesuatu kalau yang aku gunakan waktu itu ya, kita jadi separate dulu boys and girls karena kan ini mau take me out. Kita mau bebasin dulu nih, ini yang cewek milih cowoknya atau cowok milih ceweknya gitu ya. We talk about partner. Di sini aku ngomongin tentang partner yang ideal gitu ya. Waktu di kelasku aku coba dengan mendeskripsikan partner yang ideal. Lalu di sini ask the students to use a new identity. Jadi students itu aku minta untuk punya identitas baru. For example ya, my name is Madam English. I'm the president of Indonesia, for example gitu ya. Jadi aku adalah pekerjaannya presiden gitu ya. Ya jadi kita bikin new identity yang menarik gitu ya. Lalu ask the students to sit back to back. Ini maksudnya duduknya belakang-belakangan gini ya. Seperti contoh ini duduknya belakang-belakangan. Lalu boys sama boys, girls sama girls. Jadi mereka nggak saling lihat. Walaupun sebenarnya mereka ciren ya, suara temennya itu sudah hafal gitu ya. Tapi it's okay. Terus kita start the games with the host. Hostnya of course teachernya ya. Aku sebagai hostnya biasanya aku bilang welcome to take me out, jeng 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 gitu ya. Terus kita introduce one by one. Jadi kita minta studentsnya untuk introduce themselves satu persatu, lalu mereka mendeskripsikan partner impian mereka, begitu ya. Bisa juga mendescribe personality atau appearance begitu. Lalu nanti students ini boleh uh,
kasih follow up question. Jadi misalnya nih yang mau di-tag adalah girls-nya. Jadi girls yang akan memperkenalkan diri. Lalu boys-nya penasaran kan, aku mau kenalan deh sama Miss President gitu ya. Jadi si boy ini bisa raise hand ya lalu bilang, I want to ask to Miss President misalnya gitu. Jadi dia mau mengajukan follow up question ke Miss President yang tadi. Lalu setelah itu nanti dia ajukan misalnya, what is your favorite food? Misalnya, what is your favorite color? Terus nanti Miss Presidennya jawab, my favorite color is pink. Misalnya gitu ya. Jadi ada follow up question, jadi mereka itu active in the classroom. Oke, nanti mereka bisa choose the partner. Oke, lanjut. Ini yang keempat ya, seru banget loh. Cobain deh di kelasnya ya. Next yang number 5, ini fun voice over. Nah, fun voice over ini sebenarnya sih similar ya dengan Plotagon Story. Cuma kan kalau Plotagon Story tadi video animasi. Kalau ini adalah kita menjadi voice over suatu komik atau buku cerita. Nah, ini bagus juga nih buat anak-anak berlatih speakingnya. Selain mereka membaca teks-teks yang ada di comic strip atau di buku cerita begitu ya. Jadi nanti buku ceritanya ada voice-nya, ada suaranya begitu ya. Ada contohnya di Madam English YouTube channel, kalian bisa klik aja video-video di bawahnya ya. Di bawah-bawah video ini ada contoh buku cerita yang aku kasih voice over gitu. Caranya mudah banget. Make a voice over of a storybook or a comic strips, you can use Canva. Iya, bener banget. Dengan menggunakan Canva, ada feature namanya record di Canva ya. Jadi ini storybooknya sama comic stripnya kita buat dari Canva. Lalu setelah itu kamu present and record. Klik aja present and record. Setelah itu kamu tinggal bacain deh buku ceritanya atau bacain comic stripnya. Kalau comic strip ini bisa 2 orang atau lebih ya, bisa pilih karakternya. Ada banyak banget template dari comic strip yang ada di Canva. Jadi kamu tinggal pilih aja dan sesuaikan kalimat-kalimat dengan target language yang akan kalian ajarkan. Misalnya meminta memberi informasi terkait hobi, meminta dan memberi informasi terkait arah jalan, direction ya, giving direction. Terus asking for and giving opinion, asking for and giving suggestion begitu ya. Jadi banyak banget yang bisa digunakan untuk pembuatan comic strip dan juga nanti ada speakingnya menggunakan voice overnya dengan feature present and record yang ada di Canva. Mudah banget bukan? Nah, ini adalah contoh-contoh 5 speaking activities that you can use in your classroom. Tentunya membuat siswa lebih aktif dan ada hasilnya ya seperti ini. Fun voice over ini kalian bisa menghasilkan suatu video ya di mana ada cerita dan ada voice-nya, ada suaranya begitu ya. Kayak Plotagon juga menghasilkan produk gitu ya. Yang lainnya activities aja tapi seru di classroom. Oke, thank you for watching. Don't forget to like, comment, dan subscribe this channel. Share juga ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dimanapun berada. Thank you, I'm Madam English. Thank you so much. Have a great day everyone. Bye!